Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cerita di Balik Harga. Hari ini aku Alisa dan Aku Pasha. bakalan membahas topik yang emang biasa aja tapi mempunyai dampak yang begitu besar. Yap, topik kali ini yaitu banyak ibu-ibu mengeluh yaitu jika harga cabai naik drastis. Ya di sini kita bukan cuman marah sama ngeluh aja nih, tapi kita bakalan ngebahas sama ngejelasin juga dan juga menghubungkannya dengan bank sentral tuh apa sih? Akhir-akhir ini ibuku tuh selalu mengeluh kalau pulang dari pasar. Kenapa tuh kira-kira? Katanya sih gara-gara harga barang di pasar tuh naik, apalagi cabai. Kalau itu sih ada masalah di ekonominya nggak sih? Tentunya pasti ada ya, tapi kalau misal naiknya terus menerus itu sih tandanya inflasi. Inflasi ya? Apa itu inflasi? Jadi inflasi itu adalah kondisi saat harga barang itu naik secara terus menerus sehingga nilai uang kita tuh menurun. Coba bayangin deh kalau nggak ada bank sentral, apa yang terjadi ya di Indonesia? Itu bisa jadi bahaya sih, karena kalau nggak ada yang mengatur jumlah uang yang beredar, ya nanti uangnya bisa terlalu banyak dan itu nggak baik juga sebenarnya. Dan salah satu dampaknya ke harga cabai, salah satu dampaknya sih nanti harganya itu bisa melonjak harganya bisa melonjak nggak terkendali dan juga bisa menyebabkan hiperinflasi. Nanti tiba-tiba di mana uang kita tuh nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada nilai gunanya lah, seperti itu. berarti kalau hiperinflasi gaji naik belum tentu cukup ya buat setiap hari itu. Betul, jadi daya beli masyarakat pun juga turun, hidup makin susah dan makin berat juga. Disinilah peran bank sentral. Kalau di Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Coba dong Alisa jelasin apa itu Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, di mana dia itu bebas dari campur tangan pemerintah dan dia tuh mandiri dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu. Wah, kalau boleh tahu tuh tujuan utamanya apa ya? Jadi tujuan utamanya tuh menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan juga mau itu harga barang cabai ataupun nilai mata uang asing. Nah, itu tuh caranya gimana ya? Nah, untuk caranya sendiri itu ada tiga tugas utama nih. Yang pertama itu ada menetapkan kebijakan moneter dan mengatur peredaran jumlah uang yang beredar agar harga barang itu stabil aja. Nah, kalau yang kedua nih apa nih kira-kira? Nah, yang kedua itu pasti ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran mulai dari uang tunai, kris sama dana digital. Oh alah, berarti kalau misal aku beli cabai pakai kris, berarti Bank Indonesia juga ada perannya ya di situ ternyata. Ya, betul sekali. Bahkan Bank Indonesia punya wewenang memberi izin sistem pembayaran. Oh alah. Nah, ini Alisa, aku yang tugas terakhir itu agak bingung ya. Kalau boleh tahu itu apa ya? Jadi yang tugas terakhir itu menjaga stabilitas sistem keuangan itu supaya ekonomi itu nggak kacau aja gitu. Berarti Bank Indonesia juga mencetak uang ya? Iya, dia tuh mencetak dan mengedarkan uang juga termasuk wewenangnya tuh. Nah, sekarang jelas ya teman-teman kalau semisal harga cabai itu nggak bisa dibiarkan naik seenaknya sendiri. Walaupun harga cabai bisa naik, cuman dengan Bank Indonesia itu akan terkendali. Betul, jadi peran Bank Indonesia tuh juga dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalaupun nggak ada bank sentral juga kita bakalan susah sih. Ya, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Cerita di Balik Harga. Sampai jumpa.